Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Malam hari ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Bintang tamu yang malam hari ini hadir di samping saya adalah Ratna Pandita. Selamat malam, Ratna. Malam. Mbak, kamu pernah punya konflik nggak dengan orang dekat, sahabat, teman, keluarga, orang tua, siapapun itu, pasangan? Ada. Siapa yang harus ceritakan? Ada pastinya temen duet tuh. Teman duet Mbak Ratna. Iya. Gimana ceritanya? Gara-gara apa? Iya banyak sebenarnya ceritanya panjang ya Intinya? kan. Intinya kan kita dulu duet tuh berdua. Kita dulu aku pertama kali modalin gitu. Tapi dengan naiknya dia seenaknya sendiri gitu. Seenaknya gimana tuh? Seenaknya dia mau namanya mau tenar sendiri gitu. Terus Mbak Ratna kecewa? Terus saya sangat kecewa. Dan sekarang hubungannya gimana? Hubungannya nggak baik sih. Karena dia sebenarnya selalu nyentil-nyentil saya gitu. Baik, Mbak Ratna, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku selalu dihina dan disiksa oleh ibu kandungnya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Salsa. Salah terus sama ibu saya. Seperti apa sih pelakuannya? Perlakuannya ya kejam lah, kayak ibu tiri jadinya. Iya, saya didorong kalau lagi ngepel, terus saya nggak pernah dikasih uang jajan, bahkan saya nggak diizinin sekolah sama ibu saya. Selama ini sih saya kerja, tapi ibu saya nggak tahu. Sampai pada akhirnya ibu saya tahu, saya kerja di kafe, uang saya diminta semua. Dan papa saya nggak tahu sama sekali soal hal itu. Jadi selama ini selalu di belakang papa kamu? Iya, di belakang bapak saya. Oke. Terus gara-gara apa sih biasanya? Gara-gara apa ibu saya marah-marah gitu. Entah karena apa, pokoknya apapun yang saya lakukan tuh salah di mata ibu saya. Yang Misalnya, kamu ingat. ya kayak saya diem aja gitu. Padahal kerjaan rumah sudah beres ya. Saya sudah nyapu, sudah nyuci piring, sudah ngepel, sudah semuanya. Tapi tetap aja disalahkan. Entah yang dibilang katanya lantai masih kotor. Padahal udah bersih. Sudah. Akhirnya saya ulang lagi, tapi tetap aja salah terus. Piring juga dilempar sama ibu saya karena dibilangnya masih kotor. Padahal sudah saya cuci. Oke, Salsa memang kamu sehari-hari di rumah? Iya. Ada kegiatan lain? Sekolah sama kerja, tapi sekolah pun jarang dibolehin. Kuliah maksudnya? Iya. Jadi jarang kuliah dong? Kerja juga? Mm-mm. Kerjanya di rumah atau di luar rumah? Di luar rumah, Sebagai? dikerja di kafe sebagai kasir. Oh, itu juga jarang-jarang? Apa boleh? Kalau kerja boleh? Awalnya ibu saya nggak tahu karena saya itu bingung, saya nggak pernah dikasih uang sama ibu saya. Akhirnya saya diam-diam kerja, sampai akhirnya ibu saya tahu saya kerja, uang saya diambil semua. Terus sekarang setelah tahu kamu kerja, setiap bulan diminta uang? Iya, selalu dirampas. Tapi kamu diurus juga kan? Iya, diurus kalau ada bapak saya. Kalau nggak ada bapak saya ya diperlakukan kayak saya ini, nggak tahu saya ini salah apa. Kamu pernah ngomong nggak jangan cerita ini semua ke bapak kamu? Pernah, cuma bapak saya bilang saya tuh apa ya, nggak boleh seperti itulah sama ibu. Ibu tuh kurang sayang apa sama kamu. Bapak saya nggak percaya. Jadi kamu dibela? Iya. Ibu kamu dibela Iya, sama bapak? dibela. Oke, apa harapan kamu dengan datang ke sini? Harapan saya kepengen bapak saya tuh tahu ya sebenarnya kalau saya tuh selama ini selalu tersiksa batin saya. Saya tuh nggak bohong, saya tuh nggak durhaka. Saya tuh cuma pengen ibu saya mengakui. Seenggaknya biar bapak saya tuh juga tahu. Oke, baik.
selama ini cukup sering gak ketemu bapak? Sering, sepulang bapak kerja sama pas bapak berangkat kerja. Bapak kerja di sini berarti ya? Iya. Oke. Kasihan ya. Wah, kasihan ya banget. kalau hubungannya seperti itu ya sama iya. ibunya disiksa, dihina gitu, diperlakukan seperti seolah-olah ya harus bekerja di sana sini, di sana enaknya. Tapi itu ibu kandung sendiri ya? Ibu kandung. Oh, ibu kandung mau begitu ya. Ada masalah apa sebelumnya mungkin? Saya nggak pernah tahu ada masalah apa, tapi saya selalu patuh, saya selalu nurut, saya selalu hormat. Disuruh apa aja saya nurut, tapi Ini dari tetap dulu begini, dari kamu kecil? dari kecil. Kasihan. Mudah-mudahan kita dapat solusi ya dari masalah kamu. Mudah-mudahan Amin. bapak kamu bisa tahu dan kamu juga tahu nih sebenarnya apa penyebab ibu kamu bersikap seperti ini. Kami Iya. akan ajak kamu untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Salsa, dengan tanggal lahir 24 Oktober 1995 dan mendiami nomor rumah 18. Sosok wanita yang ingin sekali merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Saat ini, hidupnya penuh dengan kesedihan dan kesengsaraan. Batinnya selalu mencoba untuk kuat dalam menghadapi segala cobaan. Saya melihat adanya sesuatu yang janggal pada dirinya. Saya memiliki firasat kalau ia harus menemukan suatu hal yang sangat penting dalam hidupnya. Selamat malam. Selamat malam. Roy. Hai. Silakan duduk semuanya. Oke, Terima kasih. thank you. Ini Mbak Salsa. Iya, Saya mau konfirmasi data dulu. Tanggal lahirnya 24, bulan 10, 1995 dan nomor rumah 18. betul. Salsa hubungan dengan anak ibu kandungnya tidak baik. Ibu kandungnya selalu membuat Salsa menderita. Suruh-suruh kerja ini itu di rumah gitu ya. Udah gitu juga selalu dimarahin, selalu dihina. Tapi bapaknya nggak tahu karena itu semua dilakukan di belakang bapaknya. Begitu Salsa ngomong ke bapaknya menceritakan perlakuan ibunya, bapaknya nggak percaya. Dan Salsa tadinya kegiatannya adalah kuliah dan kerja, tapi sekarang kuliahnya jarang-jarang dan kerja uangnya diambil semua sama ibunya. Gitu. Nah sebenarnya datang ke sini untuk mengetahui apa sih sebabnya ibunya bersikap seperti ini dan dia ingin bapaknya tahu sebenarnya dia selama ini bukannya durhaka kepada ibunya, Iya. tapi memang ini apa yang terjadi. Oke, baik. Gimana pendapat kamu, Roy? Iya, saya lagi mencatat juga. Pada dasarnya Salsa kasihan banget dan dia harus berjuang terus untuk mendapatkan perhatian dari mamanya ya kan. Dan sebenarnya ini sih masih bisa diperbaiki sebenarnya kalau ini udah terungkap semua. Tapi ibu kandung ini kan Ibu sebenarnya. kandung. Dan dari kecil dia sudah mendapatkan perlakuan seperti ini. Menurut kamu kenapa ibunya begitu, Roy? Ada Iya. kaitannya dengan masa lalunya kah? Ada kaitannya dengan suaminya kah? Ada kaitan dengan masa lalu. Oh ada komentar, ada yang mau disampaikan Iya. nggak, Mbak Ratna? Atau mungkin pernah cekcok ibu bapaknya mungkin? Enggak, kalau ibu sama bapak nggak pernah cekcok. Tapi aku yang cekcok sama ibu terus. Oh gitu. Terus ya ibu selalu marah kalau aku selalu bercerita ke bapak. Ya ibu bilang katanya aku bohong, aku ngadu domba ibu sama bapak. Nggak percaya bapak. Iya. Selama ini kamu kalau misalnya mau cerita kemana? Ada teman? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Selama ini nggak kamu ceritain ke Nggak siapa-siapa. ada. Nggak cerita ke siapa-siapa. Oke. Oke. Gimana, Roy? Kamu buat membaca auranya? Hah? Apa yang kamu ceritain semua ini ada buktinya? Ada. Apa buktinya? Aku punya bekas luka. Ini kejadiannya waktu lagi iya. ngepel. Iya. Lagi ngepel tiba-tiba ibu datang, terus saya dijorokin gitu aja. Seharusnya, tunggu sebentar, sorry, saya Sakit. koreksi saya ketika saya salah ya, correct me if I'm wrong. Tapi kalau nyuci, apa semua cuci piring, apa segala macam biasanya bukannya dilakukan oleh asisten rumah tangga ya? Enggak.
semuanya di... Aku. Kamu yang disuruh ngerjain? Iya. Kamu kayak cerita Cinderella tapi bedanya ini adalah ibu kandung. Iya, ibu kandung. Baik. Saya menangkap semuanya. Kamu di kamar banyakan nangis ya? Iya. Kamu sebenarnya saya ngeliat di dalam kamar kamu sebenarnya warna biru. Udah gitu kamu kayak ada boneka-boneka di situ. Terus kamu kayak nangis gitu loh sambil pegang handphone ngeliat siapa temen yang bisa diajak ngobrol, ya kan? Iya. Oke, baiklah. Emaknya galak. Galaknya ini kenapa sih? Mungkin normal kali. Kayaknya semua orang tua mungkin untuk menanamkan nilai ada beberapa yang menggunakan cara galak. Masih wajar nggak? Ini nggak wajar. Tahu dari mana nggak wajar? Ya aku banding-bandingin sama ibunya teman-teman aku semuanya nggak kayak gitu. Aku aja nggak tahu salahku di mana. Jadi kamu kadang tanpa salah kamu dimarahin? Iya. Kamu coba tanya ke ibu Dimarahin, kamu. didorong. Baik. Apapun yang aku lakukan salah. Iya, baik. Tapi saya yakin setiap ibu pasti ada sisi baiknya. Iya. Kasih ibu sepanjang masa kan? Iya. Apa kebaikan dari ibu kamu yang kamu rasain? Kebaikan yang saya rasain ya gimana pun juga tetap ibu saya. Cuma saya pengen tahu gitu kenapa sih Bu? Ya apa kebaikan yang pernah kamu alamin, kamu rasain, kamu terima dari ibu? Mungkin pas masih kecil banget. Seperti apa? Disayang. Sayang, diajak jalan-jalan, Iya. diurusin, dikasih makan. Iya. Sekarang? Diurusin kalau ada bapak saya. Atau mungkin ada kelainan kali ya dari kecil dulu ibunya? Enggak, ibu enggak kenapa-napa. Oh gitu ya. Iya. Iya. Menurut kamu ada kelainan di ibunya? Nggak ada. Ibunya punya masa lalu sih sebenarnya. 24/10/5. Lalu harapannya sekarang kalau misalnya bisa balik ya bagus ya. Baiklah. Ibu kamu datang ke sini? Datang, ibu sama bapak datang. Bisa kita undang datang ke sini? Boleh. Kita undang aja ya Roy. Iya, udah. Boleh Om Doni, ibu bapaknya partisipan diundang ke sini aja. Terima kasih. Nama ibu siapa? Ibu. Bapak. Oke, kita ganti dengan Ganti nama ya. samaran. Danu. Ya, Danang ya. Danang. Danang. Jadi Tiwi. Again. Udah pernah juga nih. Namanya Ibu Sisil. Sisil. Sisilia. Silia, jadi bagus. Cecilia. Cecilia. Apa? Cecilia. Oke. Selamat malam Ibu. Saya Bayu Oktara dari Kiyoshi. Lalu kemudian kita mau nanya nih, Ibu namanya kita kasih nama samaran ya, Ibu Sisilia. Bapak kita ganti dengan Bapak Danang ya. Ini anak Ibu namanya kita panggil dengan Salsa supaya menyembunyikan identitasnya. Oke. Baik. Konon menurut versi Salsa, Ibu siapa? Sisilia. Ibu Sisilia itu memperlakukannya sebagai seorang yang kasar gitu loh, seperti kayak babu, mengerjakan apapun selalu salah. Apakah betul? Saya pengen denger yang lain, diem dulu ya. Maksudnya saya pengen denger dari satu sisi dulu. Enggak juga. Enggak juga. Artinya iya dong. Beberapa kali melakukan ngepel, jiwa-jiwa segala macam dan dijadikan ya untuk nungguin rumah. Kenapa Kang Salsa kamu ngomong gitu? Enggak Bu, Salsa tuh pengen ibu tuh sayang sama Salsa. Emang Salsa sama Ibu kira sayang gimana sama kamu? Pak, Diam dulu, Salsa Pak. tuh mau ngasih tahu Diam dulu. sebenarnya. Kenapa ya, Bapak nggak Ibu? pernah percaya. Salsa, kenapa ibu sama bapak dibawa ke sini? Kamu tuh mau apa sih?
Ibu tuh udah sayang sama kamu. Ya, Sa, coba bilang ada apa sih sebenarnya? Salsa pengen ibu sama bapak tuh Pengennya tahu. gimana? Ibu tuh udah sayang sama Tunggu kamu. dulu, Bu. Kamu udah disekolahin. Bu, tunggu dulu. Kamu uang jajan tiap hari ibu buka. Enggak, Pak. Ini anak gimana ini anak, Pak? Jangan. Kenapa ibu tiba-tiba ngotot gini? Biasanya kan nggak seperti Ya itu. enggak, Pak. Malu dong. Ibu dibawa ke sini. Ya tunggu dulu, penjelasan dulu. Ada apa sebenarnya? Gini Gimana, Pak, coba? selama ini ibu tuh kayak gitu kasar sama Salsa, tapi papa nggak pernah percaya. Tapi hati-hati, ini kan ibu kamu. Jangan suudon seperti itu. Nggak Nanti seuzon fitnah. Pak, enggak. Tahu nggak? Kamu tuh jadi anak durhaka, kamu enggak? Terus gimana ini sebenarnya? Kok ibu tiba-tiba datang ke sini sampai marah-marah kayak gitu? Biasanya di rumah tidak. Coba ada apa sih? Ya nggak marah Bapak ngerti gimana, nih. Pak? Kok dibawa ke sini? Kan ibu malu dibilang kayak gitu. Kapan ibu kasar sama kamu? Kamu kerja apa di rumah? Kamu nggak becus, nggak bisa kerja, tahu nggak? Gimana anak yang bagus kayak gini? Orang tuanya sampai dibawa ke sini. Malu kan ibu? Ini karena kerisauan, kegelisahan hati anak ibu. Dia udah mumet, nggak tahu mau cerita ke siapa. Akhirnya dia kesini untuk bantuin. Kita minta Enggak, Pak, enggak. Ini anak ngada-ngadain aja ini. Tunggu dulu, jangan Bapak bohong, tahu Bu. Pak, enggak ngada-ngada, Bapak enggak pernah lihat beneran. kekasaran ibu nggak atau cara bicaranya yang kasar? Jadi selama ini saya tidak tahu. Ini sehari-hari bicara ibu ke Salsa seperti ini. Kalau ada berada di rumah, saya kan kebanyakan di luar rumah, di luar kota dan lain sebagainya. Ini biasa-biasa aja, makanya saya Seperti kaget ini di nggak sini. bicaranya? Aku Makanya baik. kaget. Makanya aku marah karena pernah melakukan seperti itu. Kapan ibu marah-marah sama kamu? Nah ini? Ya baru kali ini. Makanya ibu tunggu dulu. Biarin dia suruh penjelasan dulu gimana sebenarnya. Selama ini tuh Salsa tuh nggak boleh kuliah Pak. Salsa tuh nggak pernah dikasih uang sama ibu. Kamu tiap hari pergi kuliah. Kenapa kamu bilang nggak kuliah? Enggak Bu, kapan Bu? Nggak pernah Salsa nggak ibu bolehin kuliah Terus kok. sekarang kamu kalau keluar dari rumah, kamu apa? Kerja. Kerja apa kamu? Salsa kan dikasih di kafe. Ibu pun tahu, uangnya ibu ambil terus. Kamu sadar nggak? Ini kan ibu kamu. Iya, Yang Pak. jangan bohong. Nanti Nggak durhaka loh. bohong. Salsa nggak bohong Pak. Kamu nggak Salsa takut durhaka sama ibu kamu? Salsa nggak durhaka. Sementara ini kan bapak tidak tahu. Kamu juga nggak pernah ngomong sama bapak. Oke, Ibu, Bapak Danang, Ibu Cecilia dan Mbak Salsa. Saya mau tanya ke Ibu Cecilia, di mata Ibu Salsa itu anak yang seperti apa di rumah? Gak nurut, Pak. Dia sekolahnya benar, kuliahnya benar. Dia sekolah, di rumah pergi sekolah. Tapi katanya tidak dikasih ongkos, tidak dikasih uang sama Ibu. Itu bohong. Ibu Nggak selalu mungkin, kasih uang Bu. Selalu ngasih uang. setiap hari Iya, untuk sekolah. iya. Ibu benar nggak meminta Salsa untuk berhenti sekolah? Pernah nggak? Karena Terdekat. dia selalu bolos. Makanya udah aja kamu kalau gitu kalau main di sekolah mending di rumah aja. Makanya suka saya suruh bolos, berhenti Salsa. sekolah. Salsa nggak bolos, Salsa kerja. Tapi jam kerjanya bentrok dengan jadwal kuliah. Iya, bisa Salsa bingung. Nggak punya sangu, nggak punya pegang uang buat ongkos, buat jajan. Oh kasihan sama Salsa. Terlaluan ngomong seperti ini. Terus Bapak percaya sama Salsa? Gak percaya gimana? Selama ini anak kita baik kok. Gak pernah bohong sama bapak. Dia kerja, uangnya diambil sama ibu. Iya. Ya buat apa dia pegang uang? Buat sekolah, Bu. Iya, Kan dikasih. kasihan loh. Bu, tapi katanya nggak dikasih sama ibu. Bohong dia mah, Pak. Ibu kenapa enggak sih? Semua uangnya. Malu-maluin aja. Kan uang hasil kerja ya. Oh iya. Iya. Terus, kamu bisa membuktikan nggak bahwa ibu kamu sehari-hari seperti itu selama bapak tidak ada di Bisa, rumah? Salsa punya luka nih. Apa? Waktu itu Salsa lagi ngepel terus dijorokin sama ibu. Ya Kamu bohong. ampun. Nggak Ibu ini bohong, gimana Bu. sih? Nggak bohong. Ibu kenapa sih? Apa kamu ini? Bapak tidak percaya sama anak sih. Ini buktinya. Dia tuh jatuh sendiri, Pak. Enggak, Salsa nggak jatuh, ibu Kamu jatuhin. bohong.
Kasian loh Salsa. Bu, ini kamu, Bu. Kenapa sampai saat di situ? Hah? Nggak boleh terjadi. Kalau saya takutnya malah. Iya, mungkin. Salsa, kamu jangan sedih ya. Udah. Masih banyak yang mencintai kamu. Mungkin itu ya. Mungkin ibu juga mungkin perlu biar adem rasanya, ya kan? Ibu nggak sadar, Bu. Mm-mm. Bahwa itu anak kita, Bu. Sampai sesadis itu memperlakukan dia, ha? Iya. Apa nggak tahu Pak? Selama Nggak ini percaya kalau seperti ini. Kamu kalau ngelihat energi dan aura Ibu Sisilia seperti apa, Roy? Menggebu-gebu, panas, merah, api, dan kalau saya nih jujur nih terus terang, aduh, kalau saya di satu atap sama Ibu Sisilia, saya bisa nyewa tempat lain untuk atau saya beli rumah lain. Gak mau tinggal satu rumah sama Ibu Sisilia. Maaf ya, saya to the point. Karena energi yang dikeluarkan oleh Ibu Sisilia itu sangat negatif banget. Dan tahu nggak? Oh, ini pelajaran juga nih buat pemirsa di rumah. Aura negatif atau kita suka ngeluh, suka marah, suka ini dan itu yang kayak ngeluh, marah dan segala macam itu menular loh. Iya. Jadi Orang-orang lingkungan sekitarnya juga jadi. orang sekitarnya kita jadi ngerasa kayak ngerasa nggak nyaman dan ngerasa kayak ikut-ikutan jadi ngeluh dan ikut-ikutan jadi kayak agak capek. Kalau orang yang positif gitu bawaannya pasti bawaannya jadi kayak happy. Tapi Ibu Sisilia ini memang benar-benar sayang ke anaknya atau gimana menurut kamu? Rasa sayangnya ini benar-benar kan? Kalau saya berasa kasih judul di sini, ibuku malu punya anak seperti aku. Salsa adalah orang yang baik, bersahabat, dan sering nangis, friendly, dan tulus. Saya melihat ada kejadian di mana waktu pas saat dia nggak ada uang. Uangnya di dompetnya cuma ada 100-200an. Kemudian saya ngelihat dia ngasih semuanya kepada pengemis. Apakah betul itu Salsa? Iya, Di Depok. iya. Tuh, Ibu anaknya baik, kenapa Iya. malu? Oke. Makanya saya nggak percaya nih. Sebenarnya ibu bisa ngerubah nggak pola pikir Anda, mindset Anda. Kalau itu salah satu anak baik-baik, bagus loh dia nggak ngelacur. Salsa punya pacar nggak? Enggak, Nggak punya pacar? enggak punya Punya teman dekat nggak? teman. Sahabat gitu? Oh, enggak. Nggak boleh sama Ibu? Iya kan Salsa di rumah aja. Bapak tapi tahu kalau ibunya sayang sama Salsa ya? Ya kalau di depan saya sih biasa gitu, normal-normal aja. Anak sama ibu gimana gitu. Ibu juga sayang pasti sama anaknya. Iya, makanya saya nggak ngerti seperti sekarang Ibu ini. sayang nggak sama Salsa? sayang. Sayang kok tapi gitu sih marah-marahnya. Tapi Ibu sadar nggak kalau Ibu berlaku kasar dan menyakiti hati Salsa Biar dia itu jadi orang baik. dengan cara seperti itu? Bukan begitu caranya dong. Enak aja Bapak ngomong. Iya, Nggak tahu itu Bapak buktinya. cara ngurus Anak anak kita Bapak nggak ada di kasihan. rumah. Gimana tuh di rumah Salsa? Makanya baru tahu sekarang. Emang di rumah gimana Bu? Gak nurut tuh anaknya. Saya mau masuk ke dalam pikiran kamu ya. Izinkan saya. Baik. Saya akan bongkar lagi. Fakta. Apa yang kamu lihat, Roy? Ini agak menarik di sini. Ibunya benci anaknya iya. Dan saya ngelihat satu kejadian di masa lalu. Flashback. Kenapa? Itu ada kaitannya sampai Bu Sisilia ngebenci anaknya? Iya. Gara-gara kejadian ini? Bolehkah saya membongkar ini? Bolehkah saya membongkar ini tapi kalian jangan berantem ya? Dalam penglihatan batin saya, Salsa bukan anak kandung.
Maksudnya gimana ini? Saya belum mengerti nih. Ini maksud dari tadi ibu cerita ini anak kandungnya dan anaknya bilang ini ibu kandungnya. Salsa anak siapa? Diam. Udah, Jil. Pengen saya ceritain nggak? Bapak ini ibu kandungnya kan? Iya. Ini anak kandung bapak kan? Iya, Anak emang dari istri bapak. Iya, selama ini saya sayang sama dia juga sama istri saya. Kamu nggak salah, Roy. Bener. Iya benar. Ibu, apa yang dikatakan Roy benar atau salah? Dulu saya stres. Oke, apalagi yang kamu lihat, Roy? Jadi saya melihat Ibu Sinta ya? Sicilia. Cecilia. Ibu Cecilia mengunjungi tempat atau konsultasi atau dukun lah atau apapun. Itu dia memohon untuk punya anak kan. Kemudian yang terjadi adalah dukunnya menawari kalau kamu ingin punya anak kita lakuin ritual. Ritual apa maksudnya? Ritual sang dukun. Kemudian sang dukun meminta imbalannya dengan tidur dengan ibu siapa nih? Cecilia. Kamu harus ngaku loh karena ini kejujuran di meja kejujuran ini. Dengan imbalan embel-embel harus bayarnya bukan pakai uang tapi dengan tubuh. Alhasil selalu datang dan selalu datang. Akhirnya hamillah Salsa. Mamanya itu selalu terngiang-ngiang kalau lihat Salsa itu adalah sang dukun. Saya merasa ini bad memory. Jadi ibu Cecilia ini datang ke dukun untuk melakukan ritual dan bayarannya adalah ibu Cecilia tidur sama si sang dukun. Salsa merasa ibunya sangat membenci dirinya hingga selalu kasar pada dirinya. Ternyata selama ini Salsa bukanlah anak yang dikandung dari hasil suaminya. Betul sekali. Dan diberikan apa yang dan diminta. diberikan apa yang apa yang dikasih sang dukun. Gini, Bu, kamu mau kesini mau konsult apa? Saya ingin punya anak, Mas. Oke, baik, saya aturin, tapi kamu harus ada imbalannya. Kita udah hubungan intim. Namun tidak dilakukan sekali dua kali, tapi ternyata berkali-kali dan akhirnya lalu hamil. Nah, that's why nih aku terus ibunya dibayang-bayangi masa lalu sehingga tidak sayang sama Salsa. Ibu datang ke dukun itu karena memang stres, ada masalah, atau emang untuk punya anak? Emang dulu diponis sama dokter kalau saya itu gak bakalan punya anak. Oke, sabar ya Pak ya. Bapak tenang dulu. Kita dengerin ceritanya. Terus saya pergi ke Sukabumi, ada yang ngasih tahu katanya ke dukun. Disitulah. Terus apa? Karena aku pengen punya anak. Iya, terus apa? Aku ditidurin sama Bagaimana kamu? karena aku pengen punya anak, Pak, maafkan. Jadi Salsa ini sebenarnya anak dari sang dukun, Roy. Betul sekali. Karena bayang-bayang masa lalu sang dukun, dia tidak nyaman sehingga berakibat fatal buat Salsa. Padahal Salsa nggak salah sama sekali. Tapi memorinya dia di masa lalu membuat Salsa jadi terpojokkan. Ini anaknya sang dukun, ini anaknya jadi sang dukun, bulan-bulanan ini anaknya sang dia. dukun. Kayak gitu, jadi ketika melihat Salsa, melihat bapaknya, melihat Salsa, bapaknya. Sebenarnya itu yang terjadi kenapa ibu kandungnya bisa kayak ibu tiri yang kayak Cinderella. Dasar manusia. Maafkan, Pak. Dan fakta lagi yang ketiga adalah ibunya nggak cinta sama suaminya. Udah lama pernikahannya kan, Pak?
Masa kalau nggak nikah mereka bertahan sekian Ya, lama anak- itu nggak mungkin. Anak saya udah segede ini, udah lama Iya lah. makanya ibu sebenarnya cinta nggak sama bapak? Dulu cinta, Dulu Tapi, cinta. mohon Setelah- maaf saya potong. Saya setelah ngerasa, mohon maaf ya saya potong. Saya harus menyampaikan ini. Dalam mata batin saya melihat ibunya lebih mencintai sang dukun ketimbang suami Iya. sendiri. setelah melakukan itu emang saya selalu ingat ke dukun itu. Makanya kemarahan saya dilampiaskan ke Salsa. Tega itu ibunya. Sama saya, sama anak kamu juga. Makanya ketika mengingat memori flashback yang enggak, ngelihatlah Salsa, tiba-tiba ingat dia sang dukun itu. Dia cinta dengan sang dukun itu. Iya jadi seperti itu. Rumit Jadi sekali ya. Bapak Bay, tenangin ini dulu. kayak lingkaran gitu, Bay. Ibu nggak pernah Jadi sayang sama sebenarnya Salsa. Salsa salah terus sama anggap ibu. Salsa. Mana Maafin aja. Salsa, ibu maafin Salsa. Salsa salah apa, Bu? Rumit ya. Diam. Maksudnya ini pasti jadi pukulan juga tahu fakta seperti ini. Tapi paling enggak ya sekarang kamu tahu apa alasan. Mending Salsa nggak usah dilahirin kalau kayak gitu. Salsa malu, Bu. Iya. Maafin Salsa, ibu Salsa. Salsa malu, Bu. Karena dulu ibu pengen punya anak Salsa. Ternyata tidak bahagia juga ibu Salsa. Karena menyimpan karena rasa bersalah ibu. Cepat Apakah bapaknya maafin gak nih? gimana Pak? Gimana, Pak? Kan kalian udah Sangat sama-sama. Bapak Merasa mau dikhianati. maafin istrinya? Iya. Sangat-sangat merasa dikhianati, tidak dihargai sama sekali. Ibu masih mau mempertahankan keluarga ibu. Ibu mau benar-benar meninggalkan dan mengubur dalam-dalam si dukun itu. Kalau papa memaafkan sih, ibu mau menebus dosa. Jadi kalau dimaafkan, kalau nggak dimaafkan, ibu nggak akan menebus dosa. Apa nggak dibalik? Maafkan atau nggak dimaafkan, ibu kubur baik-baik, dalam-dalam semuanya. Masalah maaf atau enggak, itu kemurahan hati bapak saya rasa. Gimana? Ibu mau memulai semuanya ini yang dengan baru lagi? Ya? Rumah tangga jadi Seperti ini. Ibu, saya mau tanya satu hal. Bapak kandungnya Salsa tahu nggak dia ini anaknya? Tahu. Tahu. Sang dukun tersebut gitu loh. Tahu Tahu kan banget. udah ada perjanjian. Kalau mau punya anak, aku dikasih jimat-jimat sama dia, harus tidur sama dia. Tidur sama Terus dia. udah lama masih belum punya anak, kata dia harus
seminggu sekali Seminggu sekali saya berhubungan tidur badan. sama dia. Kalau begitu nggak boleh dengan cara seperti itu. Ibu apa yang mau disampaikan ke bapak atau ke Salsa malam ini? Bisa ngadopsi kayak apa kek? Itu kan jalan yang nggak diridhoi sama Tuhan. Apa yang mau disampaikan, Bu? Dulu Silakan. kan pengen punya anak sendiri, Kak. Minta maaf terutama pada Bapak. Asi Ibu udah jadi jahat bubur. banget sih, nggak pernah ngomong sama Salsa. Salsa salah apa, Bu? Saya yakin ibu itu pengen banget cerita sama kamu, Salsa. Cuman nggak pernah. Ya akhirnya yang keluar jadi marah-marah. Iya. Tapi setelah malam hari ini paling nggak kamu tahu, ibu kamu nggak akan marah-marah lagi, nggak jelas, nggak ada alasannya. Maafkan Salsa, Ibu. Nasi udah jadi bubur. Ya, Ya, sekarang baikan semua, keluarga utuh ya. Jadi keluarga utuh semua. ibu ada yang mau disampaikan ke Salsa? Salsa, kamu nggak malu punya anak, punya ibu seperti ibu. Ibu maafkan ya. Ibu marah-marah sama Salsa karena ibu selalu ingat dukun itu. Salsa benci, Bu. Untuk Bapak, Bapak bisa terima ini semua kenyataannya, Pak. Kalau Bapak sama harus datang ke dukun sih. saya udah nggak berani. Aku malu. Bapak baik sekali. Berat untuk bisa melupakan dan memaafkannya. Iya. Tapi mungkin Jadi mau nanya lagi nih Ibu Sisil. Ibu Sisilia, kamu sayang sama Salsa kan? Pasti jangan ngomel-ngomel lagi ya. Bapak tetap mau menganggap Salsa seperti sebelumnya kan, seperti anak kandung Bapak. kalau ke anak saya Sasa, saya tidak berkurang sedikit pun karena memang dari sejak lama sejak kecil sejak bayi sampai sekarang juga saya sayang dia. Salsa tetap mau menganggap Bapak
Inilah orang tua yang bisa membimbing anaknya menjadi lebih baik, bukannya malah menjebloskannya ke lubang yang hitam. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku hidupnya tertekan. Mabok, nongkrong, gini-gini gitulah. Ya, gimana ya mas, kayak tengil gitu, Kamu pernah ngelarang? Pernah negor dia? sering banget. Tanggapannya gimana? Tetap aja nggak ada tanggapan. Dia nggak ngikutin kemauan kamu, nggak nurutin Nggak. kamu juga. Orang tua kamu udah kenal? Udah, Keluarga dia udah kenal kamu? udah, Terus orang tua kamu tahu kalau dia seperti itu? enggak. Dan orang tuanya dia juga nggak tahu. Menurut kamu kenapa sih dia kayak gitu? Aku juga nggak tahu ya mas, aku pengennya dia tuh berubah lebih baik lagi. Makanya aku kesini. Atau mungkin ada kelainan kali ya? Ada kelainan atau satu usia? Sama usianya? Lebih tua, lebih muda atau sama? Beda, Lebih tua siapa? aku. Oh, Tawuran itu antar sekolah. Iya, Oke. Kalau seperti itu gimana tuh Mbak ada di posisi Dina gitu? iya. Punya pacar tapi ya seperti itu. Mungkin stres ya, mungkin. Tapi kan mungkin usia si pacarnya kan di bawah Dinanya. Iya, lebih Iya muda. kan, lebih muda. Dina yang ngomong jadinya ya? iya. Sekolah juga loh Mbak. Iya, sekolah. Masa sih kepikiran untuk nikah? Kamu yakin? Ya aku serius sama dia. Tapi mau serius aja gitu. Iya. Mau pacaran lebih serius. Iya, biar dia tuh gimana ya, biar lebih baik lagi. Oh, kamu pengen dia jadi lebih. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Danila dengan tanggal lahir 23 Juli 1994
dan mendiami nomor rumah 34. Sosok wanita yang sangat mementingkan kebahagiaan orang yang dia sayangi dibandingkan dirinya sendiri. Saya sangat merasakan sebuah kehangatan rasa kasih sayang saat berada di dekatnya. Saya melihat saat ini dirinya sedang khawatir terhadap kehidupan seseorang. Entah mengapa, saya merasakan kalau kekhawatiran ini sampai membuatnya stres dan depresi. Semoga ia bisa melawan rasa takut yang membelenggu kebahagiaannya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Jangan duduk. Terima kasih. Aura Bayu cerah banget ya hari ini. Happy. Iya. Auranya, bajunya. Auranya dan energinya Bayu. Looks good. Terima kasih, Roy. Baiklah, saya berhadapan dengan Danila. Danila ya. Danila. Dan tanggal lahir 23 bulan 7 1994 dan nomor rumah 34. Danila ini pacaran sama anak yang di bawah umur. Bukan di bawah umur, tapi maksudnya lebih muda dari dia. Dia masih Berondong. sekolah pacarnya, dan Nila ini udah lulus. Oh iya. Berondong. 94, tahun 94 berarti umur berapa ya? 94 ini 25. 24. Dia 24 25 ya. Iya. Oh, 25. Terus yang satunya 25 lagi nomor rumah. pacarnya namanya Sekolah. Sekolah. masih sekolah tuh SMA ya. Kelas 3, kelas 2. Kelas 3. Berarti 18 tahun. Oh my god. Loh, 17. kan si Danila ini juga usianya 25. 25. 24 lah ya. Beda. Oh ya belum ulang tahun. Danila dari penerawangan saya, Danila sosok orang yang lembut dan sebenarnya bisa jadi korban juga, tersakiti, melankolis sejati, kemudian juga kayak digeprok kepalanya berdarah, bukannya marah tapi lebih ke arah nangis. Hanya nangis tapi bukan kecewa dan marah. Jadi Hanya kan- kecewa tapi nggak Iya, bereaksi gitu. Iya. Yes, Tapi Danila ini, Roy, katanya pacarnya itu sering tawuran, sering nongkrong, udah gitu. Mabuk juga? Ya. Danila kan masih cantik, masih muda. Apa nggak sama cowok lain aja yang nggak suka tawuran dan kayak gitu-gitu? Yang dewasa ya kan? Ya nggak tahu. Ya kayaknya pengennya sama dia gitu seriusnya. Tapi kamu sudah hubungan badannya sama dia. Lalu tujuannya Danila datang kemari nanyain tentang pacarnya. Iya, kamu sebenarnya pengen pacarnya berubah Esensinya gitu kan? apa ya? Dia pengen pacarnya berubah, apa yang harus dia lakukan sebenarnya? Astaga. Karena masih mau mempertahankan hubungannya untuk ke arah lebih Mbak, serius. Anda tuh masih muda loh, Mbak. Iya. Masih bisa keliling dunia dan masih bisa ngeliat hal-hal yang baru di luaran. Masa ya cuma segini doang Danila udah kecintaan banget. Dia pengen pacarnya berubah jadi lebih baik. Saya udah bilang itu bukan tanggung jawab dia, tapi dia Iya. bilang dia sayang. Iya. Jadi kamu soal tawuran ini memang dia sering, tapi kamu dengar kabar dari teman dan dari ceritanya dia. Dia nggak pernah luka-luka, nggak pernah ada bekasnya apa-apa. Kalau soal nongkrong mabuk-mabukan apa segala macam gitu, juga dengar dari kabar temen-temennya. Ya aku tahu sendiri. Kamu ngeliat sendiri. Kadang nanya. Ada nggak kenakalan dia atau yang kamu bilang kebejatan dia itu yang kamu lihat sendiri dengan mata kepala sendiri? Ada. Apa? Apa yang dilakukan dan kamu lihat? Ya dia kalau nongkrong gitu kadang-kadang abis nongkrong main ke rumah. Kan dia sering main ke rumah. Mulutnya itu bau mabukan gitu. Bau alkohol. Iya. Saya boleh megang rambut kamu nggak? Dan kepala. Saya ingin tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Kamu merem ya, bantuin saya. Oh, Danila tidak berjodoh dengan pasangan ini.
ada beberapa orang jadi kompor beleduk dari peristiwa ini. Ada kompor, Teman-teman ya ada kompor beleduk yang memisahkan. Ada seorang perempuan yang ada sisanya laki-laki juga. Selama ini Danila ini sangat menderita sekali karena banyak yang tidak suka, jalan, tapi orang-orang sekitarnya tidak suka dia jalan sama itu. Ngerti gak, Bay? Ya. Apakah itu betul? Iya. Jadi banyak yang menentang hubungan kamu sama dia. Dalam memori yang saya tangkap di sini, semuanya ini ya dari survei 1/100, 95 atau 96% mereka itu tidak suka sama cowoknya. Saya tidak tahu penyebabnya apa, tetapi saya melihat ini tidak patut dipertahankan. 96%, 4%-nya juga orang jahat. Danila, pacarnya namanya siapa tadi? Pacarnya belum disebut. Siapa namanya? Kita ganti dia nama ininya. Ya. Rian. Rian. Saya merasakan Rian di sini juga tidak dekat dengan pihak keluarganya. Apakah betul? Iya. Dan saya merasakan sosok ibu itu tidak ada di. Apakah itu betul? Saya semakin dalam melihat otaknya si Danila, semakin saya melihat sifat dari pacarnya. Ternyata tidak ada bimbingan yang orang tua atau bimbingan khusus menjadi itu ya. Ya. Jadi akhirnya kayak lost gitu. Iya, jadinya kayak lost gitu. Yang saya lihat di sini sih seperti itu. Danila masih suka jadi akhirnya. Nih ya, kamu saya bacain, saya ulangin apa yang disampaikan Roy ya. Hubungan kamu banyak yang menentang. Pacar kamu bisa dibilang masih sangat muda dan belum bisa diandalkan. Udah gitu banyak juga kompor-kompor yang nanti memang mempengaruhi keputusan kamu. Terus kamu tuh masih mau pertahanin hubungan kamu? Ya saya pengennya merubah dia. Pengen Itu merubah aja. dia. Iya. Saya mau tanya, Barata, pendapat kamu gimana sebagai perempuan? Mungkin sesama perempuan bisa ngasih masukan atau tanggapan? Ya mungkin kan kalau Danila cantik dan usianya agak terpaut, berapa masih 5 lebih 7 tahun. 7 tahun. Jadi kayaknya nggak cocok gitu. Mending cari yang dewasa menurut saya ya kan. Iya, Danila kalau kasihan kalau Danila ini kan ada tawuran juga katanya Iya. nih. Kalau misalnya tawuran itu lekat erat dengan kekerasan. Iya. Apalagi kalau kita nih sebagai Rumah udah tangga. agak lebih tua. Maksudnya menasihati kamu supaya kebuka. Orang yang tawuran tuh sering itu lekat erat dengan KDRT dalam rumah tangga. Iya. Walaupun nggak semua, tetapi tawuran memang it's kayak chaos gitu. Jadi itu tidak baik menurut saya sih. Iya. Tapi kalau keputusan Danila memang suka banget, ya saya mau bilang apa? Iya. Ya, Cuman biasanya tuh temperamental, ya. Kalau Oh, orang iya. kayak gitu, Tapi temperamen. pernah kasar nggak sama kamu? Iya. Ya pernah sih. Tapi nggak sering, dia seringnya baik. Baik Kamu kok. bawa dia ke sini? Bawa. Bisa dong, kita undang boleh ya? Diundang Kamu ya. penasaran nggak? Saya juga Penasaran banget kenapa dia bisa kecintaan banget sama Iya. ini laki. Iya, makanya apa sih yang bikin dia kecintaan? Om Donit di luar nama udah tolong dibawa masuk. Kita ganti dengan nama Rian. Aku nanya agak lebih sensitif boleh gak? Is it okay? Dia itu secara finansial gimana? Tajir nggak? Ya biasa aja. Nggak. Jadi nggak ngelihat soal itu ya? Nggak. Jadi yang dilihat ada cinta. Selamat Oh, malam. ini namanya kecintaan. Oh iya. Mas Rian, udah lama pacaran dengan Danila? Kita panggil nama Danila, Danila. pacarnya ya. Sudah lama? Sudah lumayan lama sih. Oke, sayang dong.
Iya, saya Gimana Danila, baik gak? baik, Baik ya. baik. Saya mau tanya Rian, Iya, Mas. katanya suka tawuran. Iya. Aduh, Tawuran antar sekolah, antar warga, antar geng. tawuran. Kita biasanya sih kalau pulang sekolah sih ya antar sekolah gitu. Itu kenapa Kita sih? juga ada Dengan- basis-basisnya juga. Kebetulan saya juga dari ketua basis 3 dari sekolah. Ketua basis 3. Oh my god. Gimana? Aduh, ketua. Basis itu arti apanya ya? Artinya apa ya? Basis itu lebih ke kelompok. Jadi gitu. Kita kalau tawuran emang berkelompok-kelompok. Tawuran. Basis ini singkatannya. No, Enggak, itu like Kayak batalion siswa kelompok gitu. iya. kan sebenarnya. Apa untungnya Nggak begitu? nyesel loh. Perbuatan begitu. Ya siapa yang kuat dia yang ditakuti gitu aja sih. Saya tidak ada perasaan bangga loh di sini. Even kamu ketua basis 3 atau ketua basis basis 4 dan versi yang lain. Saya tidak merasakan ada esensi poin yang ini gak sih, Bay? Mungkin Lu dia, ngerti nggak? iya apa untungnya gitu kan. Nah. Apa enaknya, apa pentingnya. Iya. Buat kamu apa sih yang diperjuangin atau yang dibanggakan kalau tawuran? Ya apa ya, kayak hobi aja gitu loh, Mas. Kalau lagi tawuran itu rame-rame ya? Iya, rame-rame. Kalau sendiri-sendiri takut? Matilah dia. Iya. Kalau Kita sendiri emang takut? Kita emang sering rame-rame sih. Kalau sendiri pernah nggak? Sendiri nggak pernah. Kita emang rame-rame gitu, nongkrong. Tapi misalnya nih, pulang sekolah kan, naik bus, sendirian. Ada yang dari lawannya nih, nyegat. Ngenalin kamu nggak kira-kira? Ngenalin. Apa yang kamu lakuin kalau di situasi, pernah nggak di situasi kayak gitu? Iya. Terus kamu gimana? Ya kalau seandainya udah bener-bener tertekan, mau nggak mau kita lawan. Kalau sekiranya bisa lari-lari, gitu aja, nyelamatin diri. Tapi setelah itu ya kita aduin ke teman-teman, kita balas balik. Tawuran gede lagi. Iya. Tenang nggak sih hidup kayak gitu? Nggak tenang sih. Menurut kamu gimana tanggapan kamu dengar langsung dari pacar kamu? Ya gimana ya, ngeri juga gitu. Kalau dia yang mati gimana? Yang dia khawatirin kamu. Kamu nggak kasihan tuh pacar kamu khawatir? Ya kan karena aku serius sama dia. Kamunya serius nggak sama dia? Serius, Mas. Serius. Iya. Gimana mau ngejagain dia kalau lo dikejar-kejar mana-mana? Iya. Ada pikiran nggak untuk berhenti gitu? Iya. Kalau untuk sekarang sih Aduh, saya sih nggak mau mohon maaf ya. Gue cewek nih. Gue nggak mau punya pacar tawuran seketawuran. Iya. Ini gue cari cowok budak kaya gitu. Push. Iya kan? Gitu, lu mau pilih pacar tapi tawuran. Lu cantik, lu bisa dapetin yang lebih dari itu lah. Maksudnya surga yang ganteng kayak yang Tapi saya mau tanya Mas Rian, terakhir tawuran kapan? terakhir tawuran kemarin. Astaga. Gua pikir dari bulan lalu, tahun lalu, ini baru kemarin. Oke, Lihat tangan itu banyak barat-barat. Iya. coba lihat tangan. Wih. Itu bekas luka. Itu Iya. kan bekas itu ya. Kalau parang. iya kena. Kalau tawuran pakai apa? Aku biasa pakai kelewang. Pernah dipakai nggak itu kelewang? Pernah. Diapain? Aku bacokin ke kaki orang. Orangnya sampai gimana? Ya, patah. Hah? Patah. Kakinya sampai patah. Aku juga pernah bacok orang juga di punggung sampai sobek. Aduh, Mas Rian, boleh saya tahu nggak nih ya? Apa sih mimpi terbesar Mas Rian? Mau jadi apa gitu?
kerjanya jadi apa ya? Petinju, Enggak. Tipis. pemain film action. Iya, aku pengennya ya, apa ya? Merasa terkuat aja gitu loh, Mas. Jadi yang terkuat. Jadi ya, Jagoan ya. Terkuat. Bahasa Jadi- yang sangat bingung sekali. Tinju. Ambigu. Aladin. Hah? Jadi Aladin. Aladin lagi ya. Bagus Iya. loh itu. Oke. Mbak Danila, kamu sini sama siapa? Sama adek, sama ibunya Rian juga. lu ngapain bawa-bawa ibu gua? Ya kenapa? Biarin aja, biar ibu lu tahu semuanya. Dia tuh pengen banget Kelakuan kamu anaknya berubah. gimana. Yaudah mas, panggil aja. Iya, saya kasih tahu ibu kamu ada di mana. Sini, ikut saya. Aku ikut. Ikut. Selama ini ibu kamu nggak tahu kalau kamu suka tawuran, bacok orang, pakai kelewang. Nggak tahu, Mas. Hari Minggu kemarin habis tawuran juga dia nggak tahu. Iya. Kelewang. Mana ibunya? Mana Mas Rian ibunya? Ayo. Lalu kamu Ibu, nggak pernah ngajarin seperti itu. Hah? Di keluarga nggak pernah ada kayak gitu. Adik-adikmu, kamu ngajarin adikmu seperti apa? Bu jangan pukul anaknya Bu. Ibu, udah. Kurang ajar, Mas. Udah ibu sabar ya ibu jadi pukul Dia anaknya. ngedidik adik-adiknya benar. Sekolah, sini. Udah kita masuk aja yuk, bawa Bang Sofian, tolong bawa masuk. Bawa. Adik, ibu datang ke sini sama adiknya tadi katanya. Di mana adiknya? Ada. Kamu kenapa lari? Takut. Ayo deh masuk yuk, masuk ke dalam yuk, masuk ya. Ayo silakan ibu, masuk ke dalam ya. Nah ya, ketahuan kan sekarang suka tawuran. Mbak namanya siapa? Nama asli? Nama Kamu adiknya siapa? Danila. Iya. Oh, adiknya yang perempuan. Oh, adiknya Danila. Oke. Ini ibu, mamanya. mamahnya Rian. Oke. Selama ini ibu tahu anaknya suka tawuran? Saya tidak pernah tahu sama sekali, Mas. Ibu pernah mungkin lihat barang-barang kayak kelewang, samurai, celurit di kamarnya? Gak pernah ada di rumah, Thomas. Karena di rumah sosok dia tuh sosok yang baik sekali. Mengayomi adik-adiknya. Selalu mengajarkan adik-adiknya dengan baik. Sholat. Puasa. Seperti itu. Gak pernah ada kelihatan sedikit pun sifatnya jelek dari dia. Gak ada. Kalau pulang sekolah tepat waktu. Tepat waktu sekali. Kalau telat-telat gitu, Paling kalau dia bilang, Bu, aku telat ya. Aku mau bilangnya karena apa? ada kerja kelompok, ada tugas tambahan di sekolah, eskul, seperti itu aja, Mas. Kamu selama ini bener atau bohong ada ekskul saat pulang telat? Nggak ada, Mas. Pelan amat. Ketua basis 3 kecil amat suaranya. Bohong apa jujur? Bohong. Bohong. Oke. Ibu,
Ini di sini kita baru tahu nih Bu, bahwa anak Ibu seperti ini. Selama ini Rian pacaran sama Danila, Ibu tahu nggak? Kalau untuk masalah pacaran lama atau tidaknya saya memang belum ngerti ya Mas. Tapi Ibu kenal Danila? Saya kenal. Dan sempat pernah ke rumah juga beberapa kali. Dan Rian juga sudah memperkenalkan ke saya. Ya mungkin kalau masalah anak muda kan saya pikir ya mungkin kenal teman di sekolah atau apa gitu aja. Kalau untuk masalah cinta berarti tidak apa-apa ya. Iya. Kecuali untuk urusan tawuran ya. Iya. Karena kan pernah muda juga gitu Mas. Iya. Iya. Kalau untuk masalah tawuran kayak gitu saya memang nggak pernah tahu. Karena di rumah itu dia sosok yang baik. Bu, Danila pernah cerita soal Rian nggak ke Ibu? Kalau untuk masalah cerita dia ya sedikit sih, nggak terlalu banyak. Paling dia cuma, Ibu nanya kabar aja gitu Mas, nanya kabar. Ibu Maksudnya pernah cerita Rian gimana, ngapain gitu di luar? sejauh ini sih enggak. Jadi kamu jaga diam-diam, kamu dalam-dalam kamu simpen. Iya. Tapi lama-lama aku juga kesel. Oke. Kalau adanya tahu nggak cerita soal pacar kakaknya? Enggak. Kamu namanya kita ganti aja ya, Arni ya. Arni tahu kelakuan pacar kakak kamu? Enggak. Kakak kamu nggak pernah cerita? Danila nggak pernah cerita? Enggak pernah. Enggak pernah cerita sama sekali. Oke. Gimana Roy? Ini sih udah jelas semuanya, udah dia hadirkan semuanya. Saya cuma pengen pesen, udahlah waktunya berubah sekarang. Masih bisa nggak? Masih bisa dong, kan dia masih muda. Otomatis pikirannya masih bisa berubah-ubah lagi gitu kan. Jadi ya kasih kesempatan kedua lah. Ibu mau kasih kesempatan kedua buat anaknya berubah. Kalau saya sebagai orang tua, apalagi ibu Mas, menginginkan yang terbaik untuk anak. Itu aja, kalau dia mau berubah, insya Allah pasti bakalan jalan ke depannya akan lebih baik. Akan lebih baik Iya. ya. Kalau Danila masih mau terus pertahanin hubungannya. Iya, kalau misalkannya dia mau merubahnya. Oke. Kamu pernah curhat sesuatu nggak ke Arni Nggak pernah. soal pacar kamu? Enggak. Arni nggak pernah cerita apa-apa juga. Enggak. Oke. Arni pernah ketemu Rian sebelumnya? Pernah karena Rian dibawa ke rumah sama kakak. Oh, jadi Rian sering main ke rumah ya? Iya. Pernah dia datang ke rumah Danila nggak ada? Enggak pernah sih. Nggak pernah. Oke, Rian mau berubah? Mau Mas. Mau ya? Apalagi di depan ibu sendiri, terlaluan sih. Roy, Mumpung masih muda ya. mumpung masih ada waktu Mbak, mumpung masih sehat, belum kena apa-apa. Namanya tawuran kita nggak pernah tahu. Iya. Jadi nggak usah tawaran lagi ya. Ini Arni bilang katanya nggak pernah dengar cerita apa-apa dari Danila ya. Danila juga nggak pernah curhat ya. Rian selama ini datang ke rumah karena memang ketemu Danila. Iya. Ya. Kamu melihat seperti itu? Iya. Yang jujur ya di sini ya. Jujur seperti itu. Oke, hubungan mereka bisa Perbaiki lagi. diperbaiki nggak? Harusnya bisa sih. Oke. Arni ada yang mau disampaikan? Setuju kamu hubungan kakak kamu berdua, Danila dan Rian? Sebenarnya sih ada satu rahasia yang mereka belum tahu. Kenapa? Satu rahasia. Satu rahasia yang mereka belum tahu. Yang kakak aku sendiri belum tahu. Soal apa? Karian sering datang ke rumah kalau Kak Dina nggak ada di rumah. Saya melihat Danila terlalu mencintai pasangannya dengan apa adanya.
Saya merasa kalau pacarnya juga mencintai adik Danila. Ngapain dia? Awalnya dia nyariin kakak, cuman kakak nggak ada di rumah, dan akhirnya dia ngegoda aku. Godain kamu? Enggak. Nggak beres nih pasti. Bener nggak, Rian? Coba ya dengar, itu benar terjadi? Dari mata batin saya, iya benar. Kamu kenapa nggak bilang sama kakak? Kau maafin aku. Aku minta maaf, Kak. Sebentar, kamu nanggepin atau enggak waktu digodain? Pastilah. Dengar dulu. Awalnya sih aku mandang kalian ini pacar Kak Dina. Tapi Tapi karena dia sering menggoda aku, dia kira aku tergoda sama dia. kamu juga suka sama dia? Iya. Berarti cinta segitiga ya? Iya, Kak Ade. Lu gila banget sih, adik gue sendiri lu deketin. Ini gimana Roy masih bisa dipertahankan gitu? Kalau berubah sih harusnya. Ini cuma ngegodain doang kan? Kamu ngelihat Arni ini cuma digodain aja kan? Iya. Tapi kalau boleh jujur si artis si siapa namanya di Rian, tuh kayak lebih cinta ke dia. kamu lebih cinta ke Arni ya? Oh, mungkin satu usia. Oke. Tadi Danila kan udah cerita kamu udah sejauh mana sama pacar kamu. Saya mau tanya, apa yang kamu lakuin ke Danila sama nggak seperti apa yang kamu lakuin ke Arni? Sama mas. Sama. Sama. Danila bilang tadi dia udah pernah tidur sama kamu. Kamu juga artinya udah pernah tidur sama Danila? Iya, jawabannya. Rian, Iya. terlalu Sama Arni kamu juga pernah? Iya mas. keterlaluan banget ya, bener Bu. Nah, sekarang udah ketahuan keterlaluan. Nah, kamunya nih yang mau bersikap pintar atau bodoh? Bener-bener kamu. Dan saya ngelihat satu faktor lagi yang mengejutkan. Arni Kamu kenapa sih? hamil. Hah? Aku juga Dengar dulu. dia, Kak. Dengar dulu. Kenapa? Kenapa Roy? Jadi saya melihat satu faktor lagi, Arni hamil. Betul. Kamu tega banget. Oh benar. Rian. Dosa, Rian, dosa. Kamu, Hamil. gila ya orangnya. Bu. Ya udah, Ibu ini pasti pukulan ini keras. Ini pukulan ini pasti berat banget. Iya, saya tahu. Ibu, tapi sekarang walaupun bagaimana, ini adalah kenyataan yang harus Ibu hadapin. Ini anak Ibu yang mungkin dia mungkin salah jalan karena umurnya masih muda. Tapi sekarang justru mungkin mudah-mudahan dengan dia keadaan seperti ini dia akan punya tanggung jawab lebih besar lagi mungkin Bu. Ya, didoain aja. Aku udah percaya banget loh sama Sabar-sabarin dia. mudah-mudahan anak Ibu bisa punya rasa tanggung jawab akan hidupnya. Dan gitu juga nih sekarang yang paling penting ini ada yang dihamilin. Iya. Ibu akan punya cucu berarti. Tapi masih muda sekali, Mas. Iya, justru Bang butuh bimbingan Ibu. Ya, butuh bimbingan Ibu. Ibu, sekarang Ibu sabar-sabarin. Iya. Ya, Ibu tenang ya. Kamu ikhlas kan ngadepinnya ya? Ya. Ya. Gimana? Danila kamu ikhlas ya ngadepinnya ya. Oke. Iya, sabar Ibu. Ibu bangun. Ibu bangun. Keterlaluan kamu. Hah? Memalukan sekali kelakuan kamu. Hah?
sekarang Ibu sama Rian diselesaikan baik-baik. Ya, diselesaikan baik-baik. Danila juga mudah-mudahan bisa ikhlas. Rian, saatnya berubah berarti. Ini adalah momentum buat kamu berubah. Kamu banyak yang harus kamu jelasin ke kakak kamu. Dan yang paling penting kamu harus jaga janinnya, kehamilannya, dan dia harus tanggung jawab. Ya, ini babak baru dalam hidup kamu, hidup dia, dan semuanya di sini. Ada yang mau disampaikan terakhir, Ran? Nggak ada. Semoga Danila bisa menjaga adiknya yang lagi hamil juga ya. Dia bisa nerima juga. Saya nggak mau dia menggugurkan kandungannya. Jangan deh. Walaupun dia yang suruh ya, suruh gugurin, kamu jangan mau dengar sama dia. Dengan demikian kasus ini ditutup. Selamat malam. Sehat-sehat ya. Iya. Ya, Danila juga sabar ya. Iya. Rian dibawa ibunya. Jadilah seseorang anak yang jujur dan bisa membanggakan orang tua. Bukannya malah menjadi seorang pembohong hingga mempermalukan orang tua. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Salsa dan Danila. Salsa tadi selalu mendapatkan hinaan dan perlakuan yang tidak adil dari sang ibu, yang ternyata baru terungkap fakta bahwa Salsa bukan anak kandung dari sang ayahnya, dan ternyata ibunya kecewa karena dia punya hubungan dengan seorang dukun. Karena waktu itu susah hamil, datang ke dukun dan ternyata dihamili oleh sang dukun, lahirlah Salsa. Sementara Danila hadir malam hari ini ingin merubah pacarnya yang suka tawuran. Ternyata baru dia mendapatkan fakta bahwa pacarnya tidak bisa diandalkan, bahkan menghamili adiknya sendiri. Saya mau komentar tentang si Danila dulu. Danila seharusnya lebih dewasa untuk memilih pria ya. Lagi pula Danila masih muda juga, bisa ngelihat banyak hal di luar sana, bisa jalan-jalan, bisa ngapain, bisa belajar lagi. Iya, masih 25 tahun. Masih 25 tahun tuh masih banyak yang bisa dilihat. Kalau udah tua, udah nggak bisa jalan, capek dan segala macam, susah sayang juga. Sayang tuh Danila pola pikirnya masih zaman dulu. Cewek harus ini, kalau nggak expired. Sedangkan Salsa, dia baru tahu bahwa ayahnya bukan ayah kandungnya, makanya saya ibunya terharu sih dengan Salsa, betapa betapa ayahnya juga, ibunya juga benar-benar accept dia. Itu aja sih. Tanggapan kamu gimana, Mbak Ratna? Iya, tanggapan aku ya bagi Salsa itu apa tadi? Yang berbesar hati lah, memaafkan adik sama ininya. Iya, Danila ya, yang memaafkan Danila, adik sama pacarnya ya. Iya. Sementara Salsa yang dia sama ibunya dikasarin di ini harus berbesar hati karena mungkin ibunya masih teringat oleh dukun itu ya kan. Intinya memang kebesaran hati akan membuat kita mampu melihat masalah dengan jernih dan akhirnya mendapatkan solusi ya. Amin. Baik, Mbak Ratna terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk rencana baiknya dan karirnya. Thank you. Roy Kiyoshi terima kasih penjelasan dan kasih. pencerahannya buat kita semua. Cep. Pemirsa, nafsu memang sudah melekat pada diri kita sejak lahir. Kuasailah hawa nafsu agar kita tidak terjerumus pada perbuatan yang hina. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan hanya di sini, Menembus Mata Batin.